Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dalam rangka ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abah Muslihin. Yang hari ini akan saya bahas surat Ar-Rum ayat nomor 17 dan 18. Ya. Maka kepada saudara Hafid kami persilakan untuk membaca dua ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyan wa hina tudhirun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada saudara Hafid yang mana telah membacakan dua ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mudah-mudahan saya punya pengajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diluaskan ilmu yang akan saya utarakan ini. Maka saya bacakan lagi surat Ar-Rum ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya, saya artikan dulu. Maka Maha Suci Allah. Ya. Pak di sini Pak litartibi aja. Pak litartibi. Apa maksudnya tartibi itu? Ya, kalimat yang menjelaskan kalimat yang sesudahnya. Subhanallahi, Maha Suci Allah, ini sebagai maf'ul mutlak atau masdar jumud. Kemarin sudah pernah saya jelaskan ini. Jadi subhanallahi ini harokat nun pada nun ini pasti mansub. Di mana letaknya dia itu sebagai maf'ul be atau sebagai mubtada umpamanya itu tetap harus dibaca fathah. Ya, ini sebagai masdar jumud, masdar yang kuat. Ya, jumud. Ya, jadi sebagai maf'ul mutlak dia. Khina tumsuna, ini waktu, ini dorob zaman ya. Waktu kamu berada pada waktu siang, sore ya gitu. Nah, wahina tusbihuna, kamu berada pada waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi. Wau sama dengan litartib. Lahu ini khobar mutadak mukodam. Sudah mutadaknya mana? Alhamdulillah. Ini bisa mawati halun keadaan pemujian itu. Jadi pujian di dalam baginya, bagi semua yang ada di langit dan bumi itu memuji Allah. Wa'asiyan. Wa'asiyan itu pada petang hari, yaitu waktu sholat asar. Pada waktu asar itu. Wahina tudhiruna, pada waktu zuhur siang. Ini. Sebab apa saya jelaskan seperti ayat-ayat ini? Ini ayat ini menunjukkan waktu-waktu sholat 5 waktu itu. Jadi ada hadis mengatakan gini. Akhrajal Furyabi wa Ibnu Mardawai an
Abbasin qala kullu tasbihin fil Qur'ani fahuwa sholatun. Jadi semua kalimat tasbih ini di dalam Al-Quran itu bahwa sholatun, itu menunjukkan waktu sholat. Semua sholat 5 waktu itu ya. Apabila ada tiap-tiap tasbih di dalam Al-Quran, maka dia itu sholat, jadi menunjukkan waktu-waktu sholat gitu ya. Ada hadis yang mengatakan ini, akhroja Abdul Razak wa Furyabi wa Ibnu Mardawai wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mundir wa Ibnu Abi Khatim wa Tobaroni wal Hakim wa Sohehahu Anib Abi Rozin ya. Rozin ini nama sahabat ini ya. Dia berkata, Ja'a Nabi'u benu Azraq. Ini jadi Ibnu Azraq nih. Ila Ibnu Abbas. Jadi Ar-Rozin ini mengatakan telah Nabi itu datang, Nabi Ibnu Azraq itu datang kepada Ibnu Abbas. Dia berkata begini, hal tajidu sholawati khomsi fil Qur'ani qala na'am. Jadi Nabi Ibnu Azraq itu datang ke Ibnu Abbas. Dia berkata, hal tajidu sholawati khomsi, apakah terdapat sholat 5 waktu di dalam Al-Quran ya. Jadi apakah ada perintah sholat, menunjukkan sholat 5 waktu itu di kitab Al-Quran? Maka oleh Ibnu Abbas dijawab, na'am ya. Maka fakoro'a, maka bacalah itu surat Ar-Rum ayat 17-18. Itulah jawaban. Kalau di Al-Quran itu pasti ada ketetapan sholat 5 waktu. Selain ada hadis Isra Mi'raj itu ada itu. Itu kan hadis. Kalau di Al-Quran ini ayatnya sebagai pedoman kalau sholat itu ada, perintah sholat itu ada di Al-Quran. Maka bacalah surat Ar-Rum, katanya Ibnu Abbas. Maka subhanallahi khina tumsuna sholatal maghrib. Nah, ini sholat maghrib ini khina tumsuna. Nah, ini menunjukkan sholat maghrib ya. Awas, khina waktu kamu berada di sore hari, itu sholat maghrib. Sholat maghrib ya. Wa khina tusbihuna, ini pada waktu kamu berada, pada waktu itu sholat tusbihuna, pada waktu pagi. Nah, ini sholat subuh. Nah, jelas ini Pak, ayatnya jelas tusbihuna. Sebetulnya kalau asbaha ini kan temennya kana ya, tapi ini bermakna pagi. Jadi inilah arti sesungguhnya sabaha itu. Nah, itu jadi bukan temennya kana, bukan fi'il nakis, ini fi'il tam. Nah, jadi sholat subuh, gimana sholat subuh. Jadi wakhina tusbihuna ini menunjukkan sholat subuh. Wa asiyan, nah, asiyan ini waw ini atau ke ini tusbihuna atau ke situ ya. Jadi asiyan ini sholat asar. Sholat asar awal ya. Tadi 1 maghrib ya, 2 subuh, 3 asar. Nah ya, wahina tudhiruna, nah ini sholat duhur, jelas ini ya. Sholat duhur ya, sholat duhur jadi 4. Nah, yang sholat isya mana? Nah, makanya bacalah
lain ayat, lain surat pada surat An-Nur. Ini saya baca, saya tulis di surat An-Nur ayat nomor 58. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu hulumah minkum salasa marratin min qablis sholati fajri wa khina qada'una siyabakum, jadi minaz zohiroti wa min ba'di sholat ini wa min ba'di sholati salah auratin, salah satu dari 3 aurat itu. Lakum laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din kadzalika yubayyinu waha lakum ayati wallahu alimun hakimun. Jadi keterangan dari apakah ada, ini suatu pertanyaan ya, pertanyaan dari Nafi' Ibnu Azraq kepada Ibnu Abbas, apakah ada perintah atau dalil atau ayat yang menunjukkan pada sholat 5 sholat waktu itu ya, di dalam Al-Quran? Dijawab oleh Ibnu Abbas, ada, na'am ya. Maka bacalah surat Ar-Rum ayat nomor 17-18, itu 4 sholat, 1 sholat maghrib, yaitu khinatum sunnah, ini menunjukkan waktu sholat maghrib. Wa khinatus bihuna, itu menunjukkan sholat subuh. Wa asiyan, ini sholat asar. Khinatut iruna, sholat duhur. Kemudian baca lagi pada surat An-Nur. Nah, ini sudah saya tulis di sini. Ya, diambil pada pertengahan ayat itu. Min ba'di sholatil isya'i. Nah, ini berarti ini sholat isya. Nah, ini. Nah, min ba'di sholatil isya'i. Ini surat An-Nur ini. Saya tulis lengkapnya di sini. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Hai orang-orang yang telah beriman, liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Hendaklah kamu itu meminta izin orang-orang yang aymanukum, ya, yang budaklah, taruh lagi tua ladzina la yablughu, dan orang-orang yang tidak belum balik lah, taruhlah, jadi kan tiga syarat itu. Min qabli sholatil fajri, jadi bila kita ini punya anak kecil ya, itu salah satu daripada aurat manusia, yaitu pada waktu sholat fajar. Wakina yang melepaskan pakaian ya, setelah sholat. Ini waktu 3 waktu inilah bila kita punya kamar sendiri ya, taruhlah gitu ya, kita berumah tangga punya kamar ya, dan anak-anak ya. Inilah waktu-waktu kita ini jangan sampai memasuki kamar seorang tua, taruhlah, sebelum diberi izin. Itu waktu yang tidak boleh kita ini langsung masuk ke kamarnya orang tua ya, itu pada waktu fajar ya. Waktu kita melepaskan pakaian yaitu pada siang tuh masuk ya. Setelah sholat isya, ini waktu-waktu menunjukkan aurat bagi orang tua ya. Jadi apabila mau masuk yang minta izin. Nah, tidak berdosa atas kamu sekalian ya, dan atas mereka
ba'dahunna tawafuna. Setelah ayat larangan tadi itu, ya, boleh kamu itu bergilir istri ba'dukum ala ba'din kadzalika. Demikianlah Allah telah menjelaskan tadi ayat-ayat Allah. Padahal Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi ayat inilah menunjukkan baik bagi orang, ya, semua orang muslim mengatakan, apakah ada dalil, ya, di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan lima waktu sholat. Ya seperti sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ya umpamanya. Apakah ada? Ya ini dalilnya itu, ya, dalilnya surat Ar-Rum ayat nomor 17-18 dan surat An-Nur ayat nomor 58. Ini di surat An-Nur itu di tengah-tengah ayat, ya, di tengah ayat, bukan di tengah surat, ya. Ini di tengah ayat. Jadi setelah ya ayyuhalladzina ini mim ba'di sholatil isya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, menanyakan kepada kita ini, ya, apakah ada dalil kalau sholat 5 waktu itu terdapat di ayat-ayat Al-Quran? Kalau hadis jelas ada banyak, ya loh. Kalau pada ayat Al-Quran ini termasuk di dalam surat Ar-Rum 17-18. Ya, saya cukupkan sekian. Saya punya pengajian. Mudah-mudahan pengajian saya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.